Film dimulai berlatar di penjara Chornya Cholmy, Rusia. Kita diperlihatkan dengan satu orang tahanan yang lagi sibuk bersih-bersih di toilet. Sedangkan di ring, sekarang si Gaga ini lagi ngadain pertarungan eliminasi buat ke turnamen PSC. Dengan hadiah kebebasan dan buat kandidat terkuatnya ialah Saikov. Beres dari nonton pertandingannya itu, si Gaga sama kepala sipir yang mau cabut, dia ini nggak sengaja jatuhin duitnya. Dan duit itu pun ditemuin sama si orang yang sebelumnya di toilet. Yang mana ternyata orang itu adalah si Yuri Boyka. Yang sekarang lagi vakum ribut dulu karena cedera lutut akibat pertarungan lawan si Chambers. This is Boyka. Kemudian besokan harinya, Boyka ini dipanggil buat dikasih tahu kalau permohonan bebas bersyarat si Boyka ini ditolak karena kejahatan si Boyka ini terlalu parah. Karena itulah, Boyka ini gak bisa terus-terusan diem pasrah dan dia pun mulai latihan ngelatih kakinya yang cedera. Dan gak lama dari itu, si Gaga ini datang buat ngasih si Boyka ini pertolongan buat hidup di sel yang lebih bagus. Hitung-hitung ucapan makasih dulu udah ngasilin banyak duit buat dia. Tapi si Boyka yang nolak itu, dia ini pengen minta si Gaga buat masukin dia ke turnamen. Di sini si Gaga yang ngeliat kondisi si Boyka yang kakinya udah patah. Dia pun nolak itu dan nganggep si Boyka ini pengen bundir. Let's say you get past Psycho, which will only happen in your fantasy. Kemudian karena gak nyerah gitu aja dan yakin sama kekuatannya, Boyka ini sekarang mulai latihan serius buat ngendalin kakinya yang patah. Besokan harinya, sekarang saatnya pertarungan final eliminasi buat mendapatkan tiket turnamen PSC dimulai. Di sini si Saikov yang terlalu kuat buat petarung di penjara. Akhirnya dia pun menjadi juaranya. Tapi gak lama dari itu, sang juara sesungguhnya pun datang, yaitu Yuri Boyka. Si Gaga yang ngeliat si Boyka, dia pun akhirnya ngebiarin buat si Boyka ini masuk ke ring, ikut dalam turnamennya. Dan ya, walaupun satu kakinya masih cedera, Boyka tetaplah Boyka, sang raja terkuat sesungguhnya di penjara Chornya Cholmy. Karena kemenangannya itu, Boyka ini sekarang dibawa ke sebuah penjara di Georgia buat mengikuti turnamen kebebasan PSC. Sedangkan di tempat si Gaga, Denny lagi datang ke acara perkumpulan para mafia yang ngadain turnamen PSC-nya. Look what the wind blew in. Too many cheeseburgers. This is beef. It ain't so. Here's a long shot. Kita balik lagi ke tempat si Boyka. Dia ini sekarang udah sampai di penjaranya. Dan dikumpulinlah para kontestan petarung terkuat di penjara penjuru dunia. Di sini kita diperkenalkan dengan kepala sipir yang bernama Warden serta para kontestan lainnya. Welcome, gentlemen, and fuck you. Mulai dari Jerry Lam dari Korea Utara, Andre dari Kroasia, Petros dari Yunani, Jean dari Prancis, Rodrigo dari Brazil, Turbo dari Amerika, dan Raus dari Kolombia. Yang mana mereka semua ini masuk penjara karena kasus pembunuhan. Yuri Boyka, Johnny Rush. Raúl Quiñones. I'm from Colombia. Please understand that in this facility, we believe in equality. Tapi pas si Warden ini bilang kalau lapas ini adalah neraka, si Turbo orang Amerika ini malah banyak omong.
yang ngebuat si Warden pun ngasih peringatan keras ke dia. You are. You'll all be treated the same. I'm at it. Soon as I get done with this. People like you into a science. If you insist, Kemudian pas mereka ini mau dibawa ke kamar masing-masing, mereka pun ngelihat arena tempat ribut mereka nanti. Sedangkan di tempat si Gaga, sang bos dalam turnamen ini pun muncul, yang bernama Rezo. Dan intinya di sini mereka ini pada ngebahas tentang turnamennya lah. There, know you all worked hard to get here. Nostrovia. Kita balik lagi ke tempat penjara. Boyka sama tahanan lain ini dikumpulin buat dikasih tahu tentang latihan mereka, yang mana satu orang bakal dikasih jatah 1 jam per hari. Tapi sebelum itu, mereka dipersilakan buat nikmatin udara segar di luar dan latihan kayak biasanya. Yang mana ternyata menghirup udara segar yang dimaksud ternyata kerja paksa mecahin batu. No. See these motherfuckers out here? That's their job. Hey, I'm talking to you. You got a fucking problem with me, man? Sedangkan si Raus, dia ini malah santai baca novel di atas. Hey, stop right now. You're fighting. Beres kerja paksa melelahkan tadi, Boyka ini langsung lanjut latihan 1 jamnya. Dan di tempat si Raus, dia ini kedatangan si Warden yang ngasihnya sebuah barang. Kemudian, pas yang lainnya habis jam latihannya, si Raus ini ternyata dapat sebuah privilege, yang mana dia ini bebas latihan, plus disupport dikasih lawan sparring. Besokan harinya, saatnya pertandingan turnamen pertama pun dimulai dengan dihadirin para mafia. Dan buat pertandingan pertamanya, yaitu Petros dari Yunani melawan Andriago dari Brazil. Watch this. Try not to get too depressed. Dan ya, Andriago dengan seni bela diri capoeiranya pun akhirnya berhasil numbangin petarung dari Yunani dan lolos ke babak selanjutnya. Kemudian buat pertandingan selanjutnya, Turbo dari Amerika melawan Andrei dari Kroasia. Dan pertandingan kedua pun dimenangkan oleh petarung dari Amerika, yaitu si Turbo. Kemudian sekarang, saatnya jagoan kita yang masuk ring, yaitu si Boyka dari Rusia, melawan Jean dari Prancis. Dan ya di sini Boyka pun menang juga dan lolos ke babak selanjutnya. Kemudian di pertarungan terakhir kita diperlihatkan si Raul dari Kolombia melawan Dan dari Korea Utara. Cali cartel enforcer. Busted here. Dengan sangat mudah ngayam-ayamin musuhnya, si Raul pun menang telak dengan mudah. Dari pertandingan tadi,
mereka semua yang tadi kalah langsung dibawa sama para sipir buat ke suatu tempat. Enjoy your trip home. Ya, ternyata mereka yang pada kalah turnamen langsung dieksekusi di sana. Besokan harinya, sekarang Boyka ini satu rantai sama si Turbo yang ngebuat Boyka ini jadi emosi karena si Turbo yang banyak omong. Saw you fight last night. That's good. Speaking skills, fantastic. When I get that ass. Karena keributan tadi, mereka berdua ini jadi dimasukin ke dalam sel isolasi yang sempit banget sampai-sampai mereka ini nggak bisa jongkok. You know that was some bitch shit you pulled, right? You know that, right? Tapi walaupun lagi di ruang isolasi, si Turbo ini masih aja terus ngoceh dengan manggil ngajak ngobrol si Boyka terus. Maybe your fucking ass shouldn't be here. I'm fucking talking to you, dude. Maybe you shouldn't be here. Russia. Besokan harinya, mereka berdua pun dibebasin dari ruang isolasi karena para dekingan mereka yang ngebebasin. Kemudian pas mereka ini udah ketemu sama dekingan masing-masing, Boyka sama si Turbo ini komplain karena turnamen ini yang kagak jelas. Masa mereka ini dipaksa ngelakuin kerja paksa? Hard labor? Consider it done. Lion cut. Karena itulah mereka pun langsung datang ke kepala sipir buat minta kejelasan. Yang mana ternyata di sana ada si Rejo dan langsung ngasih tahu kalau semuanya udah diatur, yang menang nanti bakal si Raus dari Kolombia. Karena itulah si Rejo ini ngusulin buat mereka berdua pasang yang gede buat si Raus dari Kolombia kalau pengen cuan gede. Karena itulah mereka pun akhirnya malah sepakat buat ngedukung si Raus. Everything. The weak horses. We put on them with the rest. Besokan harinya, Boyka sama si Turbo ini terus-terusan ribut. Tapi di sini, untungnya si Turbo ini mau damai karena nggak mau masuk ruang isolasi lagi. Dan mereka pun mutusin buat ributnya nanti pas di ring aja. Oh, is that what you want? Sure it is. Sedangkan di tempat si Raus, dia ini lagi nyutikin sebuah cairan yang nggak tahu apa itu, kayaknya si dopingan. Kita balik lagi ke tempat si Boyka. Karena kejadian di tempat isolasi, mereka berdua ini sekarang jadi dekat. Yang mana di sini mereka berdua lagi ngebahas turnamen yang omong kosong yang semuanya ternyata udah diatur. Beres kerja paksa, mereka berdua ini lanjut latihan 1 jamnya. Dan di tempat si Gaga sama si Mafia si Turbo, mereka berdua ini lagi maksain buat cairin duit demi masang si Raus. Kita balik lagi ke penjara. Mereka yang lagi sarapan, tiba-tiba mereka ini langsung disuruh buat kerja paksa lagi. Dan di mobil, mereka ini ngebahas tentang ngebalikin keadaan buat keuntungan mereka. Dan ketemulah caranya, yaitu jadiin kerja paksa sebagai latihan ekstra mereka. Improvisasi, adaptasi, selesaikan. Di tengah itu, Turbo yang sadar kalau kaki si Boyka ini lagi kagak beres. Dia pun langsung ngasih sebuah tanaman yang minyaknya ini bisa dijadiin obat buat si Boyka. I know a whole lot of shit, Russia. I know a whole lot. Besokan harinya, sekarang saatnya pertandingan semifinal pun dimulai dengan si Boyka dari Rusia melawan Rodrigo dari Brazil.
Dan ya, dengan pertarungan gokil tadi, Boyka ini akhirnya yang keluar menjadi pemenang, maju ke babak final. Karena kekalahan tadi, Rodrigo ini seperti kontestan sebelumnya, langsung dibawa sama para sipir. Sedangkan di tempat si Warden, dia sama si Rejo ini lagi ngebahas si Boyka sama si Turbo yang bisa jadi ancaman rencana mereka. Karena itulah, Warden ini langsung ngebawa si Turbo buat dibikin si Turbo ini kagak bisa ribut maksimal nanti. You know, sometimes my hearing it comes and it goes. They say you too. Sedangkan di tempat si Boyka, dia yang beres makan, ngeliat ke kamar si Turbo yang ternyata ya, badan si Turbo ini udah kacau hancur. Tapi di sini Turbo ini malah nyuruh si Boyka buat terus fokus aja sama latihan si Boyka. Dan pas latihan, si Raus ini tiba-tiba datang, yang mana ternyata dia ini udah tahu kisah si Boyka sang legenda yang dikalahin sama seorang juara tinju dunia, yang ngebuat kaki si Boyka ini jadi patah, serta ngejek si Boyka ini sebagai seorang juara toilet. King of prison fighter. He's a champion of the fucking shit out of you. It's okay. Beres latihan, Boyka yang ngecek kamarnya si Turbo, ternyata kamarnya ini kosong. Yang mana si Turbo ini masih pantang menyerah, ternyata maksain lanjut latihan lagi. Kemudian pas mereka ini OTW kerja paksa, Boyka yang tahu si Turbo ini pernah jadi militer, langsung nyaranin buat si Turbo mending kabur aja dari sini lewat hutan. Karena pertarungan besok gak mungkin buat si Turbo ini dengan kondisi yang kayak gini. Tapi di sini si Turbo ini nolak dan batu pengen tetap bertarung. Karena dia ini ngerasa kalau kalah juga dia bisa pulang ke lapas selama dia. This will give you a chance. No angel. Not from here. The losing Tapi kalau dari itu, tiba-tiba ada seorang kakek-kakek datang yang ngasih tahu kalau tak ada orang yang selamat dari sini. Para petarung yang kalah semuanya menghilang. Si Turbo yang denger itu, dia pun langsung berubah pikiran dan mau ngikutin rencana si Boyka buat kabur dari sini. Another day, right? Tapi sayangnya para sipir udah sadar aksi mereka berdua, yang ngebuat pergelutan pun terjadi. Dari kejadian si Turbo yang berhasil kabur ke hutan, sekarang Boyka ini jadi dihukum, dikurung. Dan di sini Boyka pun dikasih unjuk kalau ternyata si Gaga nggak bakal nolongin dia, karena si Gaga ini udah ikut sama mereka demi uang, yang ngebuat si Boyka ini jadi emosi. I make a new wager, Boyka. The money. we have been forced to improve. No. Kemudian karena si Turbo yang udah kabur, sekarang pertandingan final pun dimulai antara Boyka melawan si Raus. Di sini karena kelemahan si Boyka di cerak kakinya ini udah diketahui sama si Raus, Boyka ini sekarang gak bisa berbuat banyak dan dapat banyak serangan beruntun dari si Raus. Pas si Boyka ini udah knockdown, dia yang lihat alat pelan di depannya, langsung teringat masa lalu dia yang sulit, menyedihkan, dan penghinaan dari orang lain.
Karena itulah Boyka ini jadi berhasil bangkit dengan ngikat kakinya pakai pelan itu. Dan sekarang pertarungan abis-abisan si Boyka pun dimulai. Dan ya, dengan tekad, semangat, amarah, akhirnya Boyka ini bisa nuntasin pertandingannya dengan kemenangan. Yang ngebuat para mafia ini pada boncos, rugi bandar. Karena itulah perselisihan antara mafia pun terjadi. Sedangkan di tempat si Boyka, dia yang seharusnya dapat kebebasan, dia ini malah dikasih tahu kalau dia ini nggak bisa bebas karena udah ngebantu si Turbo kabur dan langsung dibawa ke sebuah tempat pengeksekusian. I don't care. Too bad you're such damaged. Dan ya, ternyata si Turbo ini ada di sana nolong si Boyka. Serta di dalam mobil, ternyata ada si Gaga dengan santai makan burger sambil ngasih koper full dengan uang. Yang mana si Gaga sebenarnya ini dari awal emang masang buat si Boyka. Karena percaya mau dalam keadaan apapun si Boyka pasti menang. You're still the best. Yeah. Your children. Tapi di tengah jalan, karena udah gak mau berurusan lagi sama mafia, Boyka ini mutusin buat jalan sendiri dengan kehidupan barunya bebas kabur dari penjara. Sedangkan si Turbo, dia ini ikut sama si Gaga. First name. Judy. My man. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih season 3 kali ini? Seru banget kan? Gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like yang banyak. Oke? Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.